Selamat pagi, saya atas nama Kristiana BT, kelas C semester 1, NIM 200303091. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang mata kuliah Dasar-Dasar Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Pembahasan 2.1 Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Pada tahun itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling mempengaruhi. 2. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu pengetahuan atau sains ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Oleh karena itu, pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. 3. Definisi ilmu politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemah Ripaloh Jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menemukannya sebagai endam onia atau the god life. Dua konsep-konsep politik. 1. Teori politik. Konsep politik lahir dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep ini digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai fenomena yang disebut sebagai teori. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar oral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik dengan adanya unsur norma dan nilai. Maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai, termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi, dan sebagainya. 2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik. Teori-teori yang termasuk dalam kelompok A dapat dibagi lagi dalam 3 kelompok, antara lain filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi politik. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan semi terbuka. Tiga, konsep kekuasaan. Robert M. Schubert mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul daripada yang lain. 2. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan, misalnya seseorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. 3. Negara. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja, dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.
Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat antara lain, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. 2.3 Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai dengan Perang Dunia II. 3. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. 2.4 Demokrasi. 1. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. 2. Sejarah perkembangan. Pada perkembangan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dari nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. 2.5 Komunisme demokrasi. Menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. 1. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan asosial yang sangat merugikan kaum buruh. Seperti misalnya, upah rendah, jam kerja sangat panjang, tenaga perempuan dan anak yang salah digunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883 dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah, dan karena itu pasti akan terlaksana untuk membedakan ajarannya. Dan gagasan-gagasan sosialis utopi, ia menamakan ajarannya sosialisme ilmiah. Demokrasi nasional. Pada tahun 1960, dalam pertemuan ke-81 Partai Komunis di Moskow, gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terperinci dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu demokrasi nasional yang dianggap suatu terhadap dalam perkembangan negara, demokrasi borjuis, menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu bentuk diktator proletariat. 2.6 Undang-Undang Dasar. 1. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut Sarjana Hukum E.C.S. Wade, dalam buku Constitutional Law (UUD) adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
Pembagian ini merupakan pandangan yang luas yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 Masehi, seseorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik. 2. Konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Ciri-ciri undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dasar satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri, yaitu biasanya membuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar atau amandemen. 3. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. 4. Prosedur mengubah undang-undang dasar menjadi amandemen. 5. Ada kalanya membuat dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Dan terakhir, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Selamat pagi.